Terus kemarin katanya Mbak Sumpil mengerahkan 300 dukun untuk menyerang saya. Itu apa? Tujuannya apa? Yes, awakmu wis gawe onar lho. Aku nggak unar gimana? Maksudnya saya nggak unar bagaimana? wis gawe keributan ning ndi gak kena diampun sampean niku ya. Gak karu-karuan. Saya ngobrol baik-baik. Assalamualaikum sahabat spiritual yang berbahagia. Orang-orang yang dihadapi Gus Nur Samsun ini adalah dua dukun santet, murid dari sang guru dukun licik Mbah Sumpil. Gus Nur Samsun ingin kembali melawan Mbah Sumpil yang telah mengalahkannya, dan berharap kali ini bisa melumpuhkan dan menyadarkannya. Lalu apakah yang kemudian terjadi setelah Gus Nur Samsun berduel hebat dengan dua dukun santet ini? Silahkan disaksikan kisahnya selengkapnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi Gus Nur Samsun dalam menjalankan setiap misi dakwahnya. Oke sahabat-sahabat, jadi tempo hari saya datang ke suatu tempat dan di situ menemukan Mbah Sumpil dan beserta pasukannya sekitar 300 pasukan, 300 dukun santet, yang artinya saya, singkat ceritanya saya mundur. Dan saya bersama tim, kru, saya mundur karena saya tepar dan saya jatuh, saya kalah. Bukan kalah ya, tapi saya mundur sebentar. Jadi sahabat-sahabat, kita akan mengulangi kembali, kita akan mendatangi Mbah Sumpil, kita akan menemukan Mbah Sumpil lagi, kita akan duel sama Mbah Sumpil, kita akan tempur sama Mbah Sumpil, kita memburunya, 300 dukun kita kepret semua sahabat-sahabat. Sahabat yang berbahagia, video ini adalah ketika Gus Nur Samsun kembali mendatangi markas guru dukun santet Mbah Sumpil. Gus Nur Samsun ingin kembali melawan sang dukun setelah beberapa waktu lalu belum bisa mengalahkannya. Seperti yang telah kita saksikan di video sebelumnya, Gus Nur Samsun mendatangi markas Mbah Sumpil sang dukun licik, yang beberapa waktu ini menantangnya dan mempermainkannya. Dukun Sumpil ini sering menantang Gus Nur Samsun dengan alasan ingin menghabisinya. Akan tetapi ketika Gus Nur Samsun datang meladeni tantangan tersebut, dukun Sumpil selalu menyuruh dukun lain untuk menghadapi Gus Nur Samsun. Sampai kemudian Gus Nur Samsun menemukan markas Mbah Sumpil, yang melakukan ritual perdukunannya bersama para muridnya. Maka bertemulah Gus Nur Samsun dengan sang dukun Sumpil. Sehingga kemudian, terjadilah pertarungan yang sangat luar biasa. Dibantu oleh banyak muridnya, dukun Sumpil mengeroyok Gus Nur Samsun dengan kekuatan iblisnya. Dan malang bagi Gus Nur Samsun, dia seperti tak punya tenaga ketika berduel di markas Mbah Sumpil yang penuh energi iblis itu. Gus Nur Samsun tak mampu mengalahkan Mbah Sumpil dan para muridnya. Beruntung ada seorang santri yang berusaha bernegosiasi, sehingga Gus Nur Samsun bisa pergi, walaupun tubuhnya penuh dengan luka. Namun Gus Nur Samsun tidak ingin menyerah. Apapun yang terjadi, Mbah Sumpil dan para pengikutnya itu harus dihancurkan. Sebab itulah ketika tubuhnya kembali merasa kuat, Gus Nur Samsun kembali menjalankan misinya. Gus Nur Samsun ingin kembali melawan Mbah Sumpil dan komplotannya, untuk menghentikan kemusyrikan yang selama ini dilakukannya. Maka datanglah Gus Nur Samsun kembali ke markas Mbah Sumpil. Namun ternyata, Mbah Sumpil dan para muridnya tidak ada di sana. Di saat ingin pulang itulah Gus Nur Samsun kemudian melihat eksistensi dukun yang sedang melakukan ritual tidak jauh dari markas tersebut. Gus Nur Samsun pun segera mendatangi dukun tersebut. Tampak ada dua orang yang ada di sana. Yang kemudian diketahui, dua orang itu adalah dukun murid dari Mbah Sumpil. Lalu apakah yang kemudian dilakukan Gus Nur Samsun setelah bertemu dengan dua dukun tersebut? Silahkan disaksikan videonya selengkapnya. Kalian ketemu. Assalamualaikum. Omong apa? Enggak, aku wong lungguh-lungguh wong jagongan. Ganggu wong lungguh-lungguh jagongan. Mbah Sumpil mana Mbah Sumpil? Enggak ada. Aku sing enek iki, muridnya. Oh, sampai muridnya. Saya tadi dari sana, kurang lebih kalau arahnya dari sini 2,5 kilo yang kalian kemarin di gubuk itu, di tempat-tempat itu, rumah-rumah itu. Lah, saya nggak ada. Nggak ada, saya nggak ada. Kalian nggak ada di sana. Mbah Sumpil nggak ada, semua kosong. Pada kemana?
Teman-temanmu pada di mana teman-temanmu? Lah nyapa golek iki? Nah, kemarin saya kalah. Bukan kalah, kemarin saya mundur. Ya. Wong wingi kalah kok, winginane kalah kok saiki kok arep mrene. Sing ndel-ndelne opo? Saya tidak kalah, saya hanya mundur. Saya nggak punya kemampuan apa-apa, saya hanya punya nawaitu niat. Saya tidak ingin tempur sama Mbah Sumpil. Saya cuma pengen damai. Ya. Damai sing piye? Ya damai persahabatan. Nah, saya pengen mengajak Mbah Sumpil untuk tobat. Rasa tobat-tobatan, saiki rene damai-damai. Nyapa ada damai? Kok sampean kok ngegas-ngegas toh, Mbah? Sampean kan cuma murid toh, muridnya Mbah Sumpil. Iya, aja Mbah. Hah? Pak D. Oh, Pak D. Ya, Pak D. Jangan ngegas-ngegas, Pak D. Wis watakku ngene iki omong biasa ngene Ya, iki. slow saja, Anak Pak buah D. Mbah Sumpil keras-keras kabeh. Oh, anak buahnya Mbah Sumpil keras-keras. Emang anak buahnya Mbah Sumpil itu ada berapa orang sih? Oke, sekarang dihitung ribuan yang Oh, ribuan. Muridnya ribuan. Iya. Terus kemarin katanya Mbah Sumpil mengerahkan 300 dukun untuk menyerang saya. Itu apa? Tujuannya apa? Yes, Lah awakmu wis gawe onar lho. Aku gaya unar gimana? Maksudnya saya gaya unar bagaimana? wis gawe keributan ning ndi gak kena diampun sampean niku yo. Gak karu-karuan. Kekaruan bagaimana? Wis gawe onar ndi gawe ributan ning ndi gelutan mendem-mendem iku wis. Saya nggak pernah bikin keributan. Wis ana iki buktine lho apa. Saya cuma grebek-grebek dukun kok. Wes kesuwen cotos ya. Lah apa patene lawas lah kesuwen iki. Kalian kalau diajak ngobrol baik-baik, silakan duduk. Tapi kalian malah menyerang-nyerang. Kan saya bilang baik-baik. Allahu Akbar. Saya sudah bilang baik-baik. Jangan bicara kamu. Jadi saya hanya pengen bertemu sama guru kalian. Ingat, percuma. Ya. Kalian kalau diajak ngobrol baik-baik, silakan duduk. Tapi kalian malah menyerang-nyerang. Kan saya bilang baik-baik. Allahu Akbar. Saya sudah bilang baik-baik. Jangan bicara kamu. Jadi saya hanya pengen bertemu sama guru kalian. Ingat, percuma. Ya. Saya pengen ngobrol baik-baik, Pak D. Percuma kalian. Saya cuma pengen ngobrol sama kalian di mana
guru kalian Mbak Sumpil. Cuman itu saja. Kenapa kalian tarung-tarung? Ya. Hah? Kenapa kalian pengen ngajak tarung-tarung saya? Silakan, kalau memang kalian pengen tarung, saya layani. Silakan gabungan kekuatan kalian. Sepucuk setinggi ilmu kalian. Saya sombong kali ini. Sepucuk setinggi kalian ilmu kalian. Kalian tanpa ada Mbak Sumpil tidak akan bisa apa-apa. Kemarin oke, saya mundur karena ada Mbak Sumpil. Silakan, saya tantang. Mengeluarkan pungkasannya, maka saya akan mengeluarkan pungkasan. Silakan satukan ilmu kalian. Bangun tuh, kalian berdua. Saya tantang. Pungkasan Faris. Ya, Gus. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Apa? Gak bisa apa-apa. Muntah darah nih. Kayak gitu kalian. Angkuh, sombong kalian. Tanpa guru kalian, kalian tidak akan bisa apa-apa. Saya cuma pengen berbincang-bincang sama guru kalian. Tidak sama kalian. Apa-apaan kayak gini nih. Kalian sudah tidak punya ilmu. Ilmu kalian sudah saya buang. Saya beri kesempatan kalian untuk hidup. Temui guru kalian. Dan ingat, kalian sudah tidak bisa mempelajari ilmu hitam lagi. Karena di dalam tubuh, di dalam perut kalian, sudah saya tanamkan sesuatu. Yang artinya kalian tidak bisa belajar ilmu hitam lagi. Kalian hanya bisa belajar ilmu-ilmu Allah, ilmu kebaikan. Tidak ada toleransi. Kalian kalau memaksakan diri ingin belajar ilmu sesat, maka dalam waktu hitungan detik, insya Allah kalian akan fatal. Sampaikan salam saya, pesan saya kepada guru kalian, Mbah Sumpil. Terjadi pertarungan yang cukup hebat Gusnur Samsun dengan dua dukun murid Mbah Sumpil itu. Dan pada akhirnya, Gusnur Samsun berhasil mengalahkannya. Ilmu pamungkas Gusnur Samsun menghajar sang dukun, sehingga tubuh mereka tumbang terkapar tak berdaya. Gusnur Samsun pun segera mencabut ilmu iblis yang dimilikinya, agar mereka tidak bisa lagi berbuat sesat, dan menyesatkan banyak manusia. Terima kasih telah menyaksikan video dakwah yang penuh perjuangan dan keagungan ini. Ambillah sisi baiknya dan tinggalkanlah sisi buruknya. Tentunya kami juga berharap video dakwah yang kami sajikan ini bisa memberikan manfaat, juga bisa menghibur para sahabat semuanya. Putar tasbihnya dan baca solawatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lihum satun udfi biha harul wabail hatimah. Al-Mustafa wal-Murtada wa banahuma wa Fatimah. Lihum satun udfi biha harul wabail hatimah. Al-Mustafa wal-Murtada wa banahuma wa Fatimah.